AHY yang benar-benar di luar nurul. Nyinyir 9 tahun cuma demi jabatan menteri selama 8 bulan. Jadi buat kalian yang kepingin jadi menteri, mungkin bisa niru cara-cara AHY. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari AHY yang benar-benar di luar nurul. Nyinyir 9 tahun cuma demi jabatan menteri selama 8 bulan. Jadi buat kalian yang kepingin jadi menteri, mungkin bisa niru cara-cara AHY. Kemarin kan memang sudah dilantik AHY menjadi Menteri ATR Kepala BPN dan menggantikan Pak Hadi Cahyanto yang kemudian dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Dan kemarin dilakukan pelantikan di Istana Negara dan beberapa menteri memang nggak hadir, terutama dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian Kepala Staf Presiden Pak Muldoko juga nggak hadir di sana. Entah apa yang terjadi, mungkin dengan kesibukan masing-masing atau memang ada dendam pribadi, kita juga nggak tahu. Yang jelas sudah dilantik dan sudah resmi menjabat sebagai Menteri Pertanahan atau ATR, Agraria dan Tata Ruang, dan Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, yang sekarang kan yang menjadi pertanyaan kita, efektifkah? Ini kalau kita mau berbicara ini, kita jadi mengingat apa yang disampaikan oleh Bu Megawati beberapa waktu yang lalu ketika diwawancara di acara Rossi di Kompas TV yang mengatakan bahwa waktu ini tinggal 8 bulan. Ini kalau misalkan ada reshuffle, ada pergantian kementerian, ini benar-benar nggak akan efektif. Ya, memang cukup beralasan apa yang disampaikan oleh Bu Megawati beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Karena mungkin ya, waktu 8 bulan ini adalah waktu penyesuaian. Ini bukan, kementerian ini bukan dimulai dari awal. AHY menjabat bukan dimulai dari ketika harus mulai dari nol, tapi tinggal melanjutkan menteri yang sebelumnya. Nah, ini penyesuaian, masa transisi, AHY harus mengenal bagaimana dirjen-dirjen, lalu kemudian bidang-bidang semua yang ada di kementerian itu sangat amat mustahil akan dilakukan dalam waktu 8 bulan. Apalagi kalau misalkan punya target yang cukup muluk-muluk, menggebuk mafia tanah. Bukannya kita menyepelekan kemampuan seorang AHY, enggak. Secara akademis, memang kalau kita lihat kurikulum vitae dari AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ini memang benar-benar mentereng. Lulusan sekolah Akmil, kemudian lulusan dari Nanyang University di Singapura, kemudian Harvard University, dan sederet gelar yang dimiliki yang cukup mentereng dari beberapa universitas ternama. Kita nggak meragukan itu. Apalagi itu dicapai ketika dia sudah di fase, di umur di atas 30 tahun. Ini kan memang agak, bagi kita ya, kalau misalnya kita mengenyam pendidikan, apalagi sudah di atas umur 30 tahun, itu kan biasanya akan merasa malas, terutama malas membaca, malas belajar. Tapi AHY bisa dilakukan itu, bahkan gelar doktor terakhir di Surabaya beberapa waktu yang lalu, ini kan juga diraih ketika dia umur di atas 40 tahun. Semangat itu yang mungkin tidak dipunyai oleh beberapa orang. Dan ketika orang belajar di usia di atas 40 tahun, itu mungkin butuh effort yang lumayan besar, lumayan khusus, dan AHY bisa melakukan itu. Jadi secara akademis, mungkin kita tidak akan meragukan itu bahwa AHY adalah seorang yang cerdas. Tapi ketika dia kemudian diberikan jabatan amanah sebagai seorang menteri, apalagi ketika dia harus menyelesaikan berbagai macam tugas, berbagai macam kasus hanya dalam waktu 8 bulan, apakah ini sangat efektif? Nah, ini kan pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa itu tidak akan penting lagi. Dia akan nanti menyelesaikan masalahnya atau dia akan menuntaskan tugasnya. Itu nggak penting lagi. Yang penting dia sudah mendapatkan jabatan ini sebagai sebuah imbalan dari jerih payah dia selama ini sudah mendukung dan ikut bergabung di koalisi Indonesia Maju. Padahal kalau kita melihat selama 9 tahun AHY beserta dengan Partai Demokrat dan juga SBY ayahnya ini adalah konsisten
menjadi oposisi. Setiap saat selalu nyinyir bagaimana infrastruktur di negara ini katanya terlalu dihambur-hamburkan pembangunan infrastrukturnya, lalu kemudian negara tidak baik-baik saja, lalu kemudian masyarakat ini butuh pekerjaan, butuh makan. Bahkan ketika kampanye kemarin, di kota saya ada foto Pak SBY, kemudian dengan kalimat di bawahnya adalah sederhana, masyarakat ini hanya butuh pekerjaan dan butuh makan. Itu seolah-olah melegitimasi bahwa pemerintah sekarang itu tidak memberikan masyarakat pekerjaan yang layak, tidak memberikan masyarakat makanan yang layak. Nah, itu yang akan mereka lakukan. Makanya kemudian mengusung jargon perubahan dengan anggapan bahwa pemerintah sekarang ini tidak baik-baik saja dan harus dilakukan perbaikan. Itu yang mereka lakukan konsisten selama 9 tahun ini. Nah, tapi sekarang ketika kemudian mereka katanya merasa dikhianati oleh koalisi perubahan dengan Anies Baswedan, dengan Nasdem dan juga PKS, kemudian merapat ke kubu Prabowo Subianto dan sekarang mendapatkan imbalan sebagai bentuk dukungan itu. Akhirnya sekarang mereka, apa yang dikatakan oleh SBY, alhamdulillah Demokrat sekarang kembali ke pemerintahan. Bagi saya ini adalah sebuah yang konyol dan di luar nurul. Bayangkan, 9 tahun secara konsisten mengkritik pemerintah, terutama masalah infrastruktur, lalu kemudian juga IKN juga dikritik, dan sekarang bergabung di pemerintahan. Dan AHY mengatakan bahwa kalau misalkan dia ada di dalam pemerintahan, apa-apa yang selama ini tidak pernah dia wujudkan ketika ada di luar akan dilakukan ketika dia ada di dalam. Hei bos, ingat, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Apalagi Kak, Anda bergabung ini di sisa 8 bulan masa jabatan Anda. Meskipun nanti sudah mendapatkan jaminan, mendapatkan garansi dari Prabowo Gibran bahwa akan diteruskan menjadi menteri, entah di jabat menteri apa, menjabat menteri apa, tapi sudah mendapatkan jaminan bahwa akan mendapatkan jabatan menteri di 5 tahun mendatang. Nah, itulah yang kita tidak habis pikir. Kenapa kok mereka ini ternyata memang apa yang dikatakan, kemudian juga apa yang dilakukan ini tidak sesuai dan tidak sinkron. Tapi kalau saya melihat apa yang dilakukan AHY, Demokrat dan juga Pak SBY selama 10 tahun terakhir ini memang hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Coba kalau kita lihat Presiden Jokowi selama 9 tahun secara konsisten, kemudian membangun Indonesia terutama di infrastruktur, lalu kemudian bagaimana segala lini berusaha susah payah untuk diperbaiki dari segi penegakan hukum, lalu kemudian juga penegakan hak asasi manusia, toleransi, lalu dari ekonomi, berbagai sektor berusaha untuk diperbaiki selama 9 tahun dan itu sukses. Tapi ketika mendekati masa pemilu, mendekati masa pemilihan presiden berikutnya yang ternyata harus memajukan anaknya, kemudian semuanya hancur, runtuh, dan berbelok ke sana kemari, mengingkari apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sama dengan yang dilakukan AHY dan Partai Demokrat. Tapi ya itulah, kita nanti tinggal melihat bagaimanakah kinerja dari menteri yang baru ini, Mas AHY, sebagai Menteri Pertanahan. Apakah mampu untuk menuntaskan atau seperti yang disampaikan menggebuk para mafia tanah, atau memang selama 8 bulan ini tidak dianggap penting, tidak melakukan apa-apa, yang jelas ini adalah sebagai balas budi karena sudah bergabung di koalisi Indonesia Maju dan mendapatkan jatah menteri ini sebagai hadiah. Nah, kemudian kalau kita melihat media sosial hari ini, terutama mereka para pendukung Partai Demokrat, pendukung AHY, mereka ini kemudian mengagung-agungkan AHY sebagai sosok yang sabar, sosok yang ikhlas. Ketika dia dikhianati oleh Anies Baswedan, dikhianati oleh koalisi perubahan, lalu kemudian dia merasa sabar, merasa ikhlas, dan sekarang mendapatkan ganjarannya sebagai Menteri Pertanahan. Padahal sebagai Menteri Pertanahan ini kan bukan karena dia dikhianati. Ini adalah hasil dari bagi-bagi jabatan yang dijanjikan kalau misalkan dia mau bergabung atau merapat ke kubu Prabowo Gibran. Itu kan yang terjadi. Tapi ya itulah, apapun di politik bisa terjadi.
selama 9 tahun konsisten kemudian menjadi oposisi, selalu mengkritik pemerintah dengan dalih apapun pemerintah ini sekarang adalah pemerintah yang zolim lah, rezim lah, kemudian pemerintahan tidak baik-baik saja, infrastruktur ini terlalu menghambur-hamburkan uang, tapi ketika dia kemudian diberikan jabatan, meskipun hanya 8 bulan ke depan, tapi buktinya apa? Ya dia mau-mau aja kok menerima itu, dan akan membungkam mulutnya yang selama ini selalu mengkritik pemerintah. Dan pertama kali yang disampaikan ketika dia menjabat sebagai menteri adalah dia tidak akan mengajukan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Ini kan arahnya sudah jelas bahwa memang ini adalah bentuk dari hadiah atau rasa terima kasih balas budi karena sudah bergabung bersama kita, lalu kemudian sudah mengkampanyekan anak saya ke sana kemari, meskipun tidak dengan sepenuh hati, tapi ini adalah komitmen untuk bagi-bagi jabatan, kemudian Anda berhak mendapatkan ini. Meskipun nanti juga di 5 tahun ke depan juga sudah dijamin akan mendapatkan jabatan berikutnya. Tapi itulah yang kemudian kita harus menyadari memang bahwa di dunia politik tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Yang ada hanyalah sebuah kepentingan yang memang bermacam-macam orangnya. Nah, pada akhirnya kita kan kemudian mengingat buku yang ditulis oleh Pak SBY beberapa waktu yang lalu ketika dia menulis buku yang berjudul The President Never Do Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi yang bersampul merah itu. Nah, itu kan sudah terbit bukunya. Di sana kan kemudian Pak SBY menjelaskan bagaimana ketika dia dulu menjadi presiden, untuk mempersiapkan pemilu berikutnya dia tidak cawe-cawe, sementara Presiden Jokowi yang sekarang mempersiapkan untuk presiden berikutnya dengan cawe-cawe segala macamnya, itu ditulis di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah buku yang sudah ditulis Pak SBY ini, kemudian ketika Demokrat sekarang bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi, apakah peredaran buku ini kemudian akan ditarik? Itu kan yang jadi pertanyaan kita sekarang. Ya kan, masa iya orang yang kemudian bergabung ke dalam pemerintahan ini, tapi bukunya yang mengkritik pemerintahan itu masih beredar luas, apakah ini make sense? Kalau bagi saya sih enggak, jadi mending ditarik aja dari peredaran daripada malu. Dan sekali lagi, mungkin yang terakhir, selamat kepada Mas AHY yang sudah berjuang selama 9 tahun susah payah menjadi oposisi, mengkritik pemerintah, dan kemudian sekarang mendapatkan hasilnya meskipun hanya diberi jabatan selama 8 bulan. Dan buat kalian semua yang ingin menjadi menteri, mungkin bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas AHY. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk politik yang di luar Nurul. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Di politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi.